Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Hikmamdar, STK 319001, Prodi PSP. Baik, film ini menceritakan tentang perjuangan wanita yang bertahan hidup terombang-ambing di laut selama 41 hari, dan film ini merupakan sebuah kisah yang diangkat dari kisah nyata. Di sini kita akan diperlihatkan oleh seorang wanita yang bernama Tami yang berada di dalam kapal yang kemasukan air. Ia berusaha mencari cara untuk keluar dari kapal itu, dan saat itu dia berhasil keluar dari kapal. Ia pun terkejut melihat keadaan kapal yang sudah hancur. Di sini mencari seseorang yang hilang dari kapal itu, dan film itu pun dimulai. Di sini diperlihatkan Richard yang berada di dalam kapal mendengar dari radio bahwa akan terjadi badai di tengah laut. Di sini Richard berusaha mengukur jarak badai dengan jangkar. Richard pun beranggapan jika badai akan berhenti saat mulai mendekati kapal mereka, karena Richard menyimpulkan jarak kapal dan badai cukup jauh. Lalu mereka melakukan persiapan untuk menghadapi badai yang jika tiba-tiba mendekati kapal mereka. Akan tetapi Richard tetaplah manusia yang tak luput dari kesalahan, karena ternyata kapal mereka memasuki area yang terjadi badai. Di sini Tami dan Richard berusaha sekuat tenaga menggulung layar kapal agar tidak terhantam badai dengan keras. Tak sampai di situ, Richard sepertinya membuat kesalahan besar karena dia nekat menerobos masuk badai, berharap bisa melewatinya. Padahal di sini Tami sudah memperingatinya untuk menjauh dari badai tersebut. Di saat mereka sedang mengamankan kapal, tiba-tiba muncul sebuah gelombang raksasa yang sangat besar di hadapan mereka. Richard pun menyuruh Tami agar segera masuk ke dalam kabin kapal, sedangkan dirinya tetap di luar untuk mengontrol kapal. Dan kejadian mengerikan pun terjadi, tak bisa dielakkan. Di sini Richard tenggelam karena tersapu gelombang yang sangat kuat. Di sini diperlihatkan di mana Tami sedang mencari Richard. Ia melihat ke segala arah dan berharap dapat menemukan Richard. Lalu Tami pun turun ke bawah tabing untuk menggunakan radio untuk meminta bantuan kepada tim penyelamat. Akan tetapi usahanya sia-sia karena tak ada seorang pun yang menjawab panggilan darurat tersebut. Setelah beberapa jam berselang, Tami melihat sekoci yang mengambang di tengah lautan. Ia pun berusaha keras untuk memperbaiki kapal dengan alat seadanya. Tami melakukan itu karena ia berpikir di dalam sekoci ada Richard yang bertahan hidup. Dengan segenap tenaga, Tami berhasil mendirikan sebuah tiang layar darurat untuk membuat kapal dapat melaju dengan cepat mendekati sekoci itu. Saat kapal mendekati sekoci, Tami pun berenang untuk mendekati. Ia terkejut karena menemukan Richard yang masih dalam keadaan hidup, dan lalu membawanya ke atas kapal. Keesokan harinya, Tami mencoba memastikan lokasi koordinat mereka, di mana ia menyadari bahwa lokasi tersebut sangat jauh dari lokasi tim penyelamat. Mereka frustasi karena mereka berpikir jika mereka tidak akan pernah ditemukan dan akan mati di tengah lautan. Menyadari lokasi pencarian cukup jauh, Tami pun mengukur kecepatan kapal dan bertujuan untuk ke lokasi terdekat. Saat ini, setelah menguji pergerakan kapal agar melaju terus ke depan, Tami pun mencari sesuatu yang berguna di dalam kapal mereka. Di sini ia mencoba untuk menjahit luka sobek yang ada di dahinya, lalu mengumpulkan persediaan makan yang ada untuk bekal bertahan hidup selama beberapa hari. Tami pun tak lupa merawat Richard dengan sepenuh hati sampai bala bantuan tiba. Di hari berikutnya, Tami mengecek kondisi Richard yang terbaring di luar kapal. Kondisi Richard semakin memburuk karena tidak adanya persediaan obat-obatan dalam kapal.
Di saat Tami menenangkan dirinya, tiba-tiba saja hujan turun. Tami merasa sangat senang karena ia bisa menambah persediaan air tawar untuk mereka. Scan pun berlanjut. Mereka sudah hanyut di lautan lepas selama 29 hari. Tami terbangun dari tidurnya karena melihat kapal kargo yang besar lewat di depan kapal mereka. Tami lalu langsung berusaha memberikan sinyal kepada kapal itu. Akan tetapi situasi berkata lain sehingga kapal besar itu hanya melewati kapal mereka dan seketika kapal itu menghilang di tengah gelapnya malam. Di tengah lautan, Tami pun merasa kapal tersebut muncul karena ilusinasi saja. Keesokan harinya, Tami terus merawat Richard dan melihat bahwa lukanya sudah mulai membusuk dan mereka sambil berbagi makanan untuk dapat bertahan hidup. Di sini Tami mulai terlihat seperti orang yang kurang waras akibat rasa keputusasaannya. Di sini Tami menyadari kebersamaannya dengan Richard setelah dihantam badai ternyata hanyalah sebuah halusinasinya saja. Karena kekuatan cintanya pada Richard, Tami sampai berhalusinasi jika Richard masih hidup bersamanya. Setelah kejadian itu, Tami pun mulai bangkit dan berusaha untuk bertahan hidup seperti apa yang Richard katakan dalam pikirannya. Ia pun terus berusaha keras dan berharap kapalnya dapat mencapai daratan. Singkat cerita, Tami pun sudah terhanyut di lautan selama 41 hari. Ia pun melihat ada seekor burung yang mampir di atas kapalnya. Di saat burung itu pergi, Tami pun melihat ke arah terbang burung tersebut. Di sini ia melihat ada sebuah daratan dan kapal yang berukuran sedang. Di sana Tami pun menggunakan flare gun untuk memberikan sinyal kepada kapal itu dan ia akhirnya berhasil diselamatkan oleh orang yang ada di kapal itu. Itulah alur cerita dari film Adrift yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.